Mas, nggak apa-apa kok kalau aku harus kerja sambil nungguin kamu dapat kerjaan baru. Kamu nggak usah terlalu pusing kayak gitulah, ya. Sementara kita tinggal di sini aja ya. Bapak sama adekku juga welcome kok sama kita. Kamu tuh nggak usah sungkan-sungkan kalau di sini. Ini kan rumah bapakku, rumah kita juga kan. Iya, Pen. Bener kata Ita. Untuk sementara waktu kamu tinggal di sini juga nggak apa-apa. Sambil usaha, cari kerja. Nggak usah sungkan-sungkan. Bapak nggak apa-apa. Adik iparmu juga tahu keadaanmu sedang seperti ini. Ya, pokoknya kamu di sini dibikin nyaman. Ya pokoknya yang seadanya di sini ya. Butuh apa ngomong aja ya. Iya, Pak. Makasih ya Pak atas pengertiannya, udah mau nampung kita. Ya, namanya keadaan masih seperti ini, Bapak juga maklum. Lagi mau merintis rumah tangga. Yang penting kalian berdua itu saling menyadari, saling memahami ya. Ya udah, tak tinggal ke sawah dulu. Ya udah kalau gitu, Pak, saya ikut. Ya, pengen bantu Bapak lah. Nggak usah. Ini juga cuma nengok orang kerja. Ya udah, Bapak tak berangkat dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan Mas, aku bilang apa? Bapak tuh nggak apa-apa loh kalau kita di sini dulu. Ya, aku yang nggak enak lah, Dek. Udah lah, nggak usah mikir yang gimana-gimana. Bukan itu yang aku maksud loh, Dek. Ya, kita kan tinggal di tempat Bapak. Ya kalau kita waktu mijah itu kan ya takut kedengeran gitu loh. Apalagi itu kan kamarnya nggak ada pintunya. Tahu sendiri kamu kalau teriak panter banget. Malah mikirin mijah. Udah, tak berangkat dulu ya. Ya, hati-hati. Ya. Mas, Mas maaf aku tadi buru-buru. Nggak apa-apa kok, Zah. Nah, ini kamu kok buru-buru amat? Iya Mas, ini mau berangkat, aku mau berangkat kuliah. Iya, iya. Loh, Mbak mana udah berangkat kerja Mas? Udah tadi, sama Bapak juga tadi udah berangkat ke sawah. Oh, yaudah aku mau berangkat kuliah dulu ya Mas. Yaudah. Emang bener-bener beda sama Sita. Soal wangi, wangian dia. Soal body juga, mantepan dia. Saya sebagai ketua pemuda yang menanggapi dari Mas Julbek, kasus yang tadi malam gerebekan itu akan segera ditindaklanjuti. Iyalah Bang, kalau bisa di desa kita jangan ada lah kayak gitu-gitu lagi Bang. Kampung kita kan kayak dikotorin gitu kan. Ya kan? Karena kan dampaknya ke semua orang loh Mas. Nah, makanya itu. Makanya itu. Mas, Naja, Bapak ada? ada Mas. Oke, nanti sampai nama Bapak ya. Nanti saya mau ke sana. Oh iya, nanti aku sampein. Ini mau mana? Mau ke warung. Terus ya Mas? Yuk. Saya kan keluarga dari Pak Usin juga, nanti mau saya obrolin karena ada menantunya ke sana Mas. Ya itu juga perlu dikasih wawasan itu Pak Husin itu. Karena kan tahu sendiri menantunya Pak Husin kan ya. Dia tuh di rumah terus. Ya soalnya kan gimana pun juga ini loh Pak. Kalau nggak sedarah itu bisa membahayakan juga kan. Iya benar. Ya namanya juga laki-laki. Ya, ini Pak Husin. Pak. Ini tadi saya mau ke rumah Pak Usin. Oh, ini mau pergi ya? Tempat Pak Bayan. Gimana? Apa mau ngobrol di sini sebentar, Pak? Ya nggak apa-apa.
gini Pak Husin, ini mohon maaf ya, ini kan saya selaku pemuda dan Mas Yuda ketua pemuda. Maksud kami itu gini Pak Husin, kami itu pengen nanya, itu kan menantu Pak Husin itu suaminya Mbak Ita itu kan sekarang kan tinggal tempat Pak Husin nih. Iya, betul. Ya kan di situ juga kan itu udah berkeluarga, dan di situ juga Pak Husin punya anak masih gadis. Maksud saya itu gini Pak, kok bisa menantu Pak Husin itu tinggal serumah sama Pak Husin, terus Pak Husin kan punya anak gadis, maksudnya gitu loh Pak. Itu udah berapa lama itu tinggal tempat Pak Husin itu? Ya itu lebih kurang ya udah ada semingguan lah Mas di tempat saya. Ya karena dia juga pertama masih nganggur. Ya yang sementara yang kerja kan istrinya, ya nggak apa-apa, saya namanya mertua kan ya harus bisa inilah ngomong anak. Jadi gini Pak Husin, saya selaku ketua pemuda, saya kan tahu latar belakangnya si Pendi, dan dulu saya pernah nggerebek Pendi di desa sini sama mantan biduan si Nisa. Nah itu warga kan resah Pak, apalagi Bapak punya anak gadis. Jadi ya saya menghimbau Pak ya untuk lebih diawasi gitu. Ya kita tidak melarang kalau keluarga Pendi sama istrinya itu tinggal sama Bapak, karena memang mungkin ekonomi lagi surut kan Pak. Iya. Tapi mohon dipantau, apalagi Bapak punya anak gadis cantik gitu. Itu tidurnya pisah tuh Pak, enggak bareng tuh Pak, sampean berempat itu enggak bareng tuh? Iya, Tidurnya udah tuh masing-masing kamarnya. Ya pertanyaannya bagus ini Mas Julbek, karena memang itu nanti jadi problem. Ya maksud saya itu khawatir terjadi hal yang nggak diinginkan itu loh Pak Husin. Tahu sendiri kan zaman sekarang, ya kan Mas Huda? Ya apalagi ada film terbaru di bioskop, Ibarku Adalah Maut. Nah siapa tahu kan Takutnya gitu Pak Husin. ini dulu Pak. Udah Pak Husin, ini gitu aja. Ini saya mau ngurus masalah yang tadi malam gerebekan sama Mas Julbek. Jadi itu hanya masukan aja. Ya, Pak Husin ya. Iya. Terima kasih sekali Mas ya atas Apalagi nasihatnya. anak Pak Husin kan sekali lagi cantik terus bohai. Nah nanti kan kira-kira ya Mas Julbek ya. Kamu juga lihatnya seneng kan? Apalagi kan gitu Mas. Apalagi Pendi punya latar belakang habis digerebek. Ya Mas Julbek. Mari Pak, Mari. jaga bener ya Pak ya, anaknya Pak ya. Iya ya Mas. Memang sebuah kesempatan tidak datang dua kali. Kamu ngapain, Mas? Kamu diam. Udah, aku tuh cuma ingin senang-senang sama kamu. Aku ini adik kamu, Mas. Kamu itu kan cuma adik iparku. Gak apa-apa toh kalau nyicip sedikit. Aku ini kan adik kamu, Mas. Gak boleh kayak gitu. Udah, kali ini aja kamu layanin aku. Mumpung mbak kamu itu nggak di rumah. Jangan, Mas. Kamu mau apa enggak kamu? Jangan loh, Mas. Aku nggak mau. Udah, sekarang kamu ikut aku. Jangan. Ayo. Ayo. Nggak mau, Mas. Nggak mau. Kalau sampai kamu nggak mau, dan kalau kamu mau teriak, nggak cuman kamu yang saya bunuh, kakak sama ayah kamu. Nggak mau. Nah, jadi gini, Pak Husin, Mbak Ita, kenapa kalian saya undang ke sini? Nah, berhubung berita tentang anak Bapak itu sudah beredar luas di tengah masyarakat, Pak. Jadi, saya ingin klarifikasi daripada pihak keluarga Eza.
Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Kok bisa sampai hamil sebesar itu? Hah? Pak, ini mohon maaf Pak ya. Ya, saya paham Pak. Saya juga merasa nggak enak. Saya malu Pak. Tapi yang saya bingung, ketika saya tanya, saya desak itu, dia nggak mau ngaku Pak. Makanya saya bingung juga ini. Ini mbaknya juga udah nanyain, nggak mau ngaku juga. Benar itu Pak. Saya aja sampai bingung, udah berkali-kali saya tanyain, sampai saya paksa-paksa itu tetep gak ngaku loh Pak. Makanya saya tuh perasaan adik saya tuh nggak pernah keluar rumah loh. Paling ya cuma kuliah, ya udah, orangnya tuh nggak aneh-aneh loh Pak. Oh, jadi Eja itu kalau ditanya itu selalu nggak mau jawab. Nah, kalau boleh tahu, siapa saja yang tinggal di rumah Pak Husin? Yang tinggal di rumah itu ya hanya saya, bapaknya ya, sama menantu saya ya, suaminya Ita ini. Tapi ya nggak mungkin lah kalau suami saya Pak. Soalnya suami saya itu orangnya nggak aneh-aneh kok Pak. Nggak mungkin kalau sama adik saya. Barangkali Mbak Ita tahu teman-temannya Eja, atau Eja mungkin punya cowok di luar sana? Kalau setahu saya tuh nggak ada loh Pak. Ya udah Pak Husin, biar masalah ini tidak berlarut-larut, alangkah baiknya kami ke sana. Nanti saya akan membawakan tim psikolog untuk menanyakan langsung kepada Eja. Mungkin itu bisa membantu Pak, dan mungkin Eja bisa mengaku tanpa adanya rasa takut Pak. Oh ya, ya Pak. Saya pokoknya pasrah sama Bapak yang terbaik Pak ya. Ya Pak, insya Allah saya akan bantu Pak masalah ini Pak. Udah sih, kamu nggak usah nangis sih. Sini bentar dulu. Ingat ya, suasana ini lagi genting. Soal kamu itu hamil. Tolong kamu jangan sampai bilang sama siapa-siapa ya. Ingat, kalau sampai kamu berani ngomong sama siapa-siapa, udah tahu kan resikonya? Nggak cuman kamu yang saya bunuh, ayah kamu, bahkan kakak kamu yang kamu sayang, semuanya akan aku binasakan. Bilang aja, kehamilan kamu ini dihamilin gendruwo. Cukup. Itu Pak, Neja Pak. Ngapain? Nangis terus, Dek. Nangis terus dia. Udah nggak apa-apa. Ini Bapak sudah bawa Pak Babin sama ini Bu psikolog. Biar nanti bisa selesai urusan ini. Bagus kalau gitu Pak. Kasihan, saya nggak tega. Iya, tenang aja. Moga-moga. Ya. Ayo Pak, saya masuk. Iya. Ayo Pak, saya masuk. Nah, ini mana ini anak Pak Husin? Sebentar, Cak, panggilin dulu. Iya. Neja. Sini, ada tamu. Sini duduk. Oh, ini anak Pak Husin ya, namanya Eja. Nah, jadi gini Pak Husin, Bu Ita dan Masnya, tolong untuk sementara keluar dulu biar kami yang menangani masalah ini agar suasana lebih kondusif. Ya Pak ya, mohon kerjasamanya Pak. Ya. Memang kenapa sih Pak harus keluar segala? Udah, sekarang kita keluar dulu biar ditangani Pak Babin. Silakan Pak ya. Oh iya Pak. Sini Mbak, mendekat Mbak. Dengan nama Mbak Eja ya. Iya. Pak, boleh nggak Pak? Saya dampingin Eja. Kasihan, mentalnya itu loh Pak. Nanti dia tertekan Pak, ketakutan. Kasihan. Nggak apa-apa. Biar diurusin sama Pak Babin. Ya, yang penting kita tunggu hasilnya aja. Udah, sini. Tapi Pak, Udah, nggak usah tapi sih. Biar diselesaikan. Ya, Papa. Gak usah takut. Ya benar. Lebih baik Mbak Eja ngomong terus terang saja.
siapa yang menghamili Mbak Eja. Soalnya Mbak, masalah ini bukan kamu saja yang menanggung malu, akan tetapi semua keluargamu juga ikut menanggung malu Mbak. Kasihan orang tuamu kalau kamu seperti ini terus. Kamu nggak usah takut ya, saya jamin masalah pengancaman dan yang lain-lain itu nggak akan terjadi Pak. Kami di sini membantu permasalahan Mbak Eja ya, jadi nggak usah takut Mbak. Mbak nggak usah nangis. Ada kami di sini. Mbak yang tenang ya. Kalau Mbak Eja tetap nggak mau ngaku siapa pelakunya, kasihan keluargamu nanti akan diusir sama warga setempat Mbak. Gitu loh. Sudah Mbak, kita jamin Mbak ya, masalah hukum saya jamin Mbak Eja nggak apa-apa. Ngaku saja lebih cepat lebih baik agar permasalahan ini cepat selesai, cepat terungkap Mbak ya. Tolong kerjasamanya Mbak. Ya Mbak, gak apa-apa Mbak, tenang ya Mbak ya. Mbak nggak sendirian kok, ada kita berdua. Tenang Mbak, tenang. Mbak, jujur aja Mbak, siapa yang menghamili Mbak? Kakak ipar aku. Astagfirullahaladzim. Pak Husin, Iya Pak. pelakunya sudah ketemu Pak. Oh, Dan ternyata selama ini yang menghamili putri Pak Husin adalah iparnya sendiri. Diam kamu. Diam. Ini suami saya yang Bener. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atas pengakuan secara langsung ya, Mbak Eja, katanya Mas Pendi yang menghamili. Diam, diam. Tiarap kamu, tiarap. Tiarap. Kamu di sini udah tak kasih tumpangan kamu. Kamu ya, biadab kamu. Itu adekmu kayak gitu. Itu adik iparmu. Kamu ya, kamu itu manusia bejat kamu. Kamu banget kamu. Pak. Kamu nggak tahu terima kasih kamu. Pak. Sudah. Kurang ajar ini, Pak. Sabar Pak, tenang. Biar kami yang menangani masalah ini Pak. Ya, tolong jangan main hakim sendiri Pak, tenang. Tolong diproses Pak. Iya, Pak. Penjara Pak. Iya. Udah Pak, tenang Pak, sabar Pak. Berdiri kamu. Tidak. Berdiri. Tak. Bangun tak. Bu Yana. Tidak. Sini Bu, Bangun. tolong ini punya. Bangun. Insan ini. Bangun dok. Sekarang kami ikut kami ke kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ayo.